Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Pramono dengan gelar Magister Teknik atau MT. Pada kali ini saya kuliah. Jadi teman-teman nanti ada maupun praktikum. Untuk teori mungkin masih dilaksanakan secara daring ya, dengan metode yang berbeda seperti kemarin. Sekarang teman-teman sudah teorinya dan file video. Semester yang kemarin teman-teman mungkin hanya mendapatkan ya, sebenarnya sama tapi sekarang sudah berbeda ditambahkan dengan penjelasannya. Oke teman-teman, untuk mata kuliah cara atau aturan-aturan yang ada yang akan diterapkan oleh saya ya, dan materi-materi yang pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar mikroprosesor. Yang kedua adalah tentang mikroprosesor sendiri. Yang ketiga adalah sistem bilangan. Yang keempat adalah gerbang logika dasar. Yang kelima adalah organisasi data. Yang keenam adalah komponen-komponen digital. Yang ketujuh struktur dan fungsi CPU. Nah, kenapa dari 7 pertemuan ini kita bahas ya dengan menggunakan video ya, dan materinya ya, karena 8 itu adalah UTS. UTS itu bisa mengambil dari materi-materi yang sudah dijelaskan. Begitu ya. Nanti untuk materi yang selanjutnya mungkin ada keputusan-keputusan dari fakultas dan prodi. Mungkin saja kita bisa bertatap muka ya. Saya sudah mengusulkan kepada prodi agar nanti untuk praktikumnya itu sudah bisa tatap muka dengan kapasitas 50%. Nah, ini untuk praktikumnya, nanti aturan-aturan saya sampaikan pada saat kita masuk di praktikumnya atau di labnya. Sekedar untuk materi yang tadi saya sampaikan, ya, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7, nanti teman-teman kita komunikasi atau berdiskusi di media yang lain ya, bisa juga mungkin di Google Classroom ya, ataupun lewat daring seperti Zoom maupun Google Meet. Jadi dengan materi-materi ini ya, nanti juga jumlah dari mahasiswa yang saya ampuh ya, yang mengikuti mikroprosesor ini, nanti kita akan buat kelompok ya. Buat kelompok di mana kelompok dari masing-masing kelompok itu nanti mungkin bisa menjelaskan atau membuat tugas ya, membuat laporan-laporan yang berkaitan dengan materi. Nah, tugas yang saya sampaikan itu nanti materinya apa, misalkan pengantar mikroprosesor. Anda harus membuat laporan yang berkaitan dengan pengantar mikroprosesor. Nah, dari pengantar mikroprosesor itu nanti teman-teman membuat laporan secara hardware, akan dikumpulkan pada saat mungkin kita tatap muka ya. Saya harapkan kita akan tatap muka agar teman-teman itu lebih memahami, apalagi untuk praktikumnya ya. Memang kelemahan sistem daring ya, baik itu teori maupun praktikumnya ya, banyak yang ibaratnya masih kebingungan menerima materi yang
paparkan atau diserahkan kepada teman-teman semuanya. Nah, ini contoh laporan yang harus teman-teman buat secara kelompok ya. Nanti materinya misalkan kelompok 1 ya tentang pengantar mikroprosesor ya. Nanti Anda buat laporan berbentuk Office Word ya dengan ketentuan spasi semuanya adalah 1,5 dengan batas kertas atas bawah kanan kiri itu tiga semuanya. Ukuran huruf ya atau bentuk huruf menggunakan normal saja atau Times New Roman. Untuk ukuran judulnya ya itu bisa 12 sampai 18 from-nya ya. Sedangkan untuk ukuran kertasnya Anda buat nanti dengan menggunakan kertas A4. Untuk cover jilidnya nanti warna putih ya. Untuk membuat laporan teman-teman itu minimal dalam satu materi itu 20 lembar ya. Jadi silakan dimasukkan gambar ya, terus mungkin contoh-contoh ya, itu bisa. Itu ya, jadi untuk tugas teman-teman disiapkan untuk membuat laporan secara kelompok, bukan review. Untuk penilaian ya, secara garis besar sama ya. Yang jelas ada kehadiran. Yang kedua responsi atau presentasi saya buatkan adalah diganti menjadi tugas. Ya. Untuk penilaiannya ya. Untuk penilaiannya kehadiran 20%, tugas 30%, UTS 20%, UAS 30%. Total menjadi 100%. Mungkin ada yang keberatan tentang tugas. Tugas itu nanti dibagi dua. Ya. Tugas yang pertama adalah tugas teori yang tadi saya sampaikan ya. Anda membuat laporan itu nilainya 15%. Yang adalah tugas praktikumnya. Jadi nanti per kelompok itu membuat suatu proyek per kelompok ya. Nanti dipraktekkan langsung dengan hardware-nya ya. Jadi kenapa nilai tugas itu 30%? Memang besar ya karena dibagi 15%-an. Bisa dipahami ya? Mungkin ya. Terus untuk buku acuan ya silakan kalian datang ke perpustakaan Amikom. Di situ sudah banyak tentang buku-buku mikroprosesor dan elektronika digital yang berkaitan dengan pemrograman mikroprosesor ya. Itu saja ya, kurang lebihnya nanti perkenalan ya, karena kita dalam masa-masa pandemi seperti ini sulit untuk tatap muka, tapi diusahakan dari fakultas dan prodi ya, khususnya Universitas Amikom mengusahakan teman-teman bisa tatap muka langsung dalam teori. Sedangkan untuk praktikumnya kebalik. Nanti teman-teman itu bisa melaksanakan praktikum ya. Sedangkan untuk teori masih menggunakan cara daring. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada pengantar ini ya, dan sekaligus perkenalan ya. Hingga nanti teman-teman bisa mengenali saya dari raut muka wajah saya ya. Mungkin sudah dianggap tua ya, memang sudah tua ya. Jadi karena saya tidak bisa melihat teman-teman sekalian ya, dari tatap muka langsung. Kalau tatap muka langsung kan mungkin saya tahu si A, si B, si C, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.